Acara ini disponsori oleh... Ini pendapat saya pribadi, Pak, ya. Karena walaupun saya sekarang juga terikat dan suatu perusahaan tambang, tapi pendapat saya ini adalah suatu perubahan atas pendapat saya waktu saya masih menjadi pimpinan Rio Tinto, jelas. Waktu itu saya juga turut menyuarakan bahwa kontrak harus tetap dipertahankan, sesuai dengan juga garis perusahaan. Tetapi kemudian saya lihat bahwa Rio Tinto sendiri sekarang juga dengan izin pun mau. Jadi kemudian saya juga, saya cukup lama merenung mengenai hal ini karena saya juga tadinya termasuk pihak atau orang yang sangat mendambakan sistem kontrak. Tapi Indonesia kan sudah berkembang jauh. Kalau kita pikir undang-undang pertambangan yang pertama dibuat pada waktu Indonesia baru membuka diri. Sementara itu perubahan politik, perubahan sosial sudah begitu banyak terjadi, sehingga mau tidak mau memang harus ada penyesuaian. Dan saya berpendapat bahwa perusahaan tambang itu sebenarnya tidak peduli bentuknya apa. Karena yang saya katakan Rio Tinto yang dulu saya adalah nakodanya di sini dan mati-matian mempertahankan, kok sekarang juga izin pun mau. Jadi saya katakan bahwa faktor utama adalah adanya harga komoditi yang baik. Itu yang paling baik. Itu yang menjadi faktor yang terutama menyebabkan suatu perusahaan menanamkan modalnya. Dan bentuknya apa, tidak menjadi soal, tapi yang penting adalah konsistensi. Dan juga penerapan hukum itu dengan tegas. Jadi apakah kontrak atau izin untuk saya sekarang, pendapat saya sekarang dan pendapat saya 10 tahun lalu sudah berbeda. Jadi saya sekarang juga mengatakan izin oke, tetapi penerapan tetap harus konsisten. Dan juga kita tahu bahwa sudah ada 4 PP yang seharusnya keluar, 2 sudah, 1 konon sudah, tapi mendapatkan kopinya aja nggak mungkin. Itu saya kira perlu ada transparansi. Kalau memang kita berubah semua, pemerintah harus berubah juga. Jadi kalau suatu undang-undang atau suatu perundang-undangan menyangkut kita semua, seharusnya itu juga disediakan. Karena kita harus tahu bagaimana bersikap. Itu undang PP nomor 55 katanya. Kemudian masih 1 lagi yang kurang. Tapi saya lihat bahwa itu sudah baik. Jadi saya juga kebetulan sekarang membuka usaha consulting, dan saya lihat banyak perusahaan-perusahaan itu ingin masuk. Jadi saya sekarang sedang memberikan juga consulting service kepada perusahaan-perusahaan bukan dari negara-negara yang katakanlah yang baru muncul belakangan, tapi dari negara-negara yang traditional mining countries seperti Australia, Amerika, dan Kanada, itu juga sekarang tetap ingin masuk. Jadi pandangan saya sudah berubah mungkin 180 derajat, tapi tetap saya berpendapat bahwa konsistensi itu harus ada. Jahe, jamu, jahe mas. Baru nih OBH Kombi batuk berdahak jahe. Jahenya ngangetin, ngelegain. OBH Kombi batuk berdahak jahe, gitu.